Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya aku dan Pak Rangga tiba di sekitar gang menuju rumahku. "Saya turun di sini aja, Pak," pintaku kepada Pak Rangga. "Rumah kamu di mana?" tanya laki-laki itu. "Masuk gang paling ujung, Pak. Gangnya sempit, cuman bisa masuk kendaraan roda 2, ucapku sambil menunjuk ke arah gang rumahku. "Iya deh. Oh ya, besok kamu ke kantor naik angkot ya?" Pak Rangga kembali bertanya. "Iya, Pak. Kalau nggak ada angkot, kamu boleh hubungin saya. Nanti saya jemput kamu." Aku terkejut mendengar tawaran Pak Rangga. "Tidak usah, Pak. Saya nggak mau selalu ngerepotin Bapak. Sekarang aja saya udah merasa nggak enak sama Bapak." Aku berusaha menolak tawarannya. "Saya udah bilang, sama sekali nggak merasa direpotin. Saya ikhlas." "Tapi Pak..." "Udah, kamu catat nomor saya." Pak Rangga menyebutkan 12 digit angka ponselnya. Akhirnya, dengan perasaan sungkan dan tidak keruan, aku pun menyimpan kontak Pak Rangga di ponselku. "Terima kasih, Pak. Saya turun dulu." Aku membuka pintu mobil lalu turun. "Iya, sama-sama," ucapnya. "Hati-hati, Pak." Aku melambaikan tangan. "Sampai ketemu besok," ucap Pak Rangga sambil membunyikan klakson mobilnya lalu meluncur. Ternyata masih ada seorang pemimpin sebaik Pak Rangga. Dia begitu perhatian kepada karyawatinya. Aku amat beruntung menjadi salah satu pekerja di kantornya. Sangat jarang di zaman sekarang ini menemui pemimpin seperti Pak Rangga. Aku makin betah dan ingin cepat-cepat kembali ke kantor. "Gimana kerjaan kamu, Nduk?" tanya ibu kepadaku. "Alhamdulillah lancar, Bu," jawabku. "Kantornya jauh ndak dari sini?" "Jaraknya cuma 15 menit kok, Bu." "Oh, ndak terlalu jauh ya, Nduk?" "Iya, Bu." "Oh ya, Bapak mana, Bu?" tanyaku karena belum melihat Bapak di rumah. "Bapakmu lembur. Katanya hari ini ada kerjaan ngecor." "Kasihan Bapak harus lembur. Sabar ya, Bu. Doain Citra banyak rezeki, jadi bisa bantu keuangan keluarga kita," ucapku lalu memeluk ibu. "Sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban kami mendoakan yang terbaik untuk kamu dan adikmu." "Terima kasih, Bu. Ibu dan Bapak adalah orang tua terbaik bagi kami." Citra bangga memiliki orang tua sehebat ibu dan bapak. "Ya wes, sana mandi dulu, terus kita makan sama-sama." "Iya, Bu," jawabku. Kemudian bergegas ke kamar, membuka pakaian kerja lalu mandi. Hatiku sangat sakit. Setiap bapak harus lembur karena pekerjaannya. Hampir 10 tahun lamanya, Bapak menekuni pekerjaan tersebut karena kemampuan yang Bapak miliki hanya di bidang itu. Namun, beliau tidak pernah mengeluh sama sekali, tetapi selalu mengaku ikhlas melakukan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aku masih sangat ingat, saat itu Bapak tidak ada panggilan kerja karena pemborong bangunan yang selalu mengajak beliau bekerja sedang kesusahan. Jadi, Bapak juga kesulitan mencari pemborong lain untuk meminta pekerjaan, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan bagi pemborong untuk mempercayai pekerja atau kuli baru. Saat itu juga, pesanan kue ibu sangat sepi. Aku dan Bimo masih sekolah. Kami belum mampu berbuat apa-apa dalam membantu meringankan beban orang tua. Kami hanya bisa berdoa, semoga sanggup dan ikhlas melewati masa-masa sulit yang menimpa keluarga kami. Kejadian itu menjadi pengalaman yang tidak akan mungkin terlupakan. Saat itu, persediaan beras di rumah sisa 1 gelas dan telur 1 butir. Kami harus kuat dengan makan nasi dari beras 1 gelas yang dimasak ibu dengan lauk 1 butir telur dibagi 4. Aku hampir meneteskan air mata, tetapi berusaha bertahan karena ibu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan rezeki yang kami miliki. Hari ini, genap sebulan lamanya, aku bekerja di PT Bahagia. Aku pun menerima gaji pertama. Aku sangat bahagia
karena akhirnya bisa membantu keuangan keluarga. Akan tetapi, aku juga khawatir mendengar peraturan di kantor ini. Ternyata setiap karyawan baru akan di-training selama 1 bulan. Jika pekerjaannya dinilai bagus, akan dipertahankan untuk bekerja pada perusahaan secara permanen atau sesuai dengan keinginan karyawan tersebut. Jika pekerjaannya dinilai kurang memadai, secara hormat akan dikeluarkan dari kantor. Tiba giliranku yang dipanggil bersama Yani, salah satu karyawati baru yang letak meja kerjanya tidak jauh dariku. Jantungku dak-dikduk karena takut kalau harus dikeluarkan dari kantor. Kami pun diminta memasuki ruangan Pak Rangga. Maaf ya, untuk kamu Citra dan Yani, waktu kalian di kantor ini cukup sampai di sini. Jadi mulai besok istirahat di rumah saja. Aku hampir pingsan mendengar penuturan Pak Rangga. Aku tidak percaya dengan apa yang telah aku dengar. Iya Pak, jawabku dan Yani. Aku melihat wajah Yani, tidak ada rasa kecewa atau panik sama sekali. Dia seolah-olah ikhlas menerima keputusan Pak Rangga. Sementara aku tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Rasanya sangat sedih dan terpukul. Aku berharap ini hanya sebuah mimpi. Akan tetapi, aku juga heran melihat senyum yang Pak Rangga tunjukkan. Ada apa dengannya? Apa dia merasa puas melihat perubahan wajahku yang ingin menangis sejadi-jadinya karena harus kehilangan pekerjaan yang akan membantu keluargaku? Aku dan Yani segera keluar dari ruangan setelah Pak Rangga menyampaikan keputusannya. Saat aku melangkah untuk mengemasi barang-barang, tiba-tiba ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari Pak Rangga. Jangan pulang dulu, tunggu saya. Ada yang ingin saya bicarakan padamu. Isi pesan dari laki-laki tersebut. Aku makin bingung. Ada apa sebenarnya? Apa yang ingin Pak Rangga sampaikan kepadaku? Bukannya aku sudah di PHK dan bukan karyawati di kantor ini lagi. Apa maksud semua ini? Apa tujuan Rangga meminta Citra untuk menunggu dirinya?